Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Gimana Pak? Suara saya bisa ditangkap? Oke. Ini buat sholawatan ini. Dicoba, boleh? Buat sholawatan. Iya. Baik. Kita telah mempelajari surat Al-Hujurat terakhir tentang masalah qital. Jadi dua kelompok mukmin yang sedang berseteru, yang sedang sengketa bahkan sampai pada angkat senjata. Kewajiban seorang mukmin islah. Tapi setelah melalui islah kelompok yang masih keras kepala, maka wajib diperangi bersama-sama. Fa im baghat ihdahuma 'ala al-ukhra. Kemudian setelah itu Allah mengangkat ayat tentang ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Ya. Kemudian kita juga dilarang untuk wala talmizu anfusakum. Jadi dilarang hina menghina, wala talmizu anfusakum, cibir mencibir, nyinyir, wala tanabazu bil alqab, memberikan gelar-gelar buruk yang menyengat. Ada yang dipanggil fasik, ahli bid'ah, kafir, itu gelar keagamaan. Wahabi. Ada gelar sosial yang sama-sama enggak menyenangkan. Kampret, cepong, terus apa lagi? Cicak, buaya, ya, kadrun, nasrun. Ini ada lagi yang sifatnya individual, gembul, bogel, botak, terus apa lagi? Gemoy, ya. Antum jangan mengkait-kaitkan, biar kajian ini tetap netral. Ya. Ini semua adalah wala tanabazu bil alqab. Kemudian ayat berikutnya ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann su'udhan.
Karena inna ba'dadh-dhanni ismun, sebagian dhon itu dosa. Berarti ada sebagian dhon yang tidak dosa, yaitu berprasangka buruk kepada penjahat. Hati-hati motor dikunci, jangan-jangan ada maling. Prasangka kan? Boleh. Wala tajassasu, tajassus, nyari-nyari celah, menelisik, ngorek, ya, mencoba untuk menelisik sesuatu pribadi orang di dalam rangka untuk membongkar privasi, tajassus. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, ghibah, yang dikatakan oleh para ulama, dzikruka akhaka bima yakrah, seluruh bentuk penyebutan tentang saudaramu yang dia tidak dengar, andaikan dengar dia enggak suka, walaupun fakta. Kadang ada orang yang ngeyel, kan fakta Pak. Kalau enggak fakta itu bukan ghibah namanya, tapi apa? Fitnah. Ini AC-nya dekat saya, antum enggak usah. Ini bikin enggak ikhlas ya. Ya, karena nanti jangan-jangan yang dekat-dekat saya supaya adem. Masya Allah. Kemudian ayat itu diakhiri oleh Allah, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Perang, islah, terus kemudian ada pernak-pernik perilaku sosial. Ternyata semua itu pemicu sengketa. Dari mulai membuat gelar buruk, nyinyir, ghibah, namimah, fitnah, itu penyebab persengketaan yang diawali dengan segregasi, alias terjadi polarisasi, blok, ya, di blok. Dan kadang orang dipaksa untuk ngeblok, kamu kalau enggak saya berarti dia, ya. Makanya kalau tidak mengikuti cara-cara beragama mereka, langsung ditembak Wahabi. Karena tadi adanya cuma kalau enggak saya dia. Ngeblok. Bahkan tidak ada satu lini kehidupan pun penuh dengan perpecahan. Dan tidaklah ada satu agama melainkan terjadi perbedaan. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Maimun ibnu Mahran. Andaikan salah seorang sahabat itu dibangkitkan lagi oleh Allah, hidup kembali pada zaman sekarang, kemudian disuruh untuk mengecek praktek keagamaan umat sekarang, dia temukan yang benar cuma satu, yaitu apa? Salat ngadep kiblat. Ini yang enggak ada perbedaan. Yang lainnya semua ada khilafiyah. Dan ini sejalan simetris dengan sabda Rasulullah, yakhrujud dajjalu fi khiffatin minad din wa idbarin minal ilmi wa su'i dhatil bayin. Dajjal itu hanya keluar ketika saat agama orang itu tipis dan berpaling dari ilmu, serta terjadi persengketaan di mana-mana, perang, tawuran, sengketa.
bentrok, itu yang terjadi, keruh. Jadi subhanallah Pak, tidaklah ada satu kelompok melainkan dikeruhkan dengan perpecahan. Enggak pondok, enggak pesantren, enggak sekolah, enggak ormas, enggak patrai, ada perpecahan. Itu muqaddimah keluarnya Dajjal. Baik, ada enggak yang bisa baca ayat ini? Fadhal, silakan. Enggak ada? Fadhal. Loh, enggak ada. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum. Ayo. Sampai ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum. Syukur-syukur apal. Fadhal. Biar yang lainnya nyimak. Silakan. Gak ada mic ya? Gak ada mic. Antum pakai mic. Biar yang lainnya dengar. Iya. Iya betul. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan. Tafadhal. Ayat 11, 12 sampai 13. 3 ayat aja kita bahas hari ini, selesai. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa' wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum wa la talmizu Bi'salismu bi'salismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab wa la yatajassasu wa la yaghtab wala yaghtab, enggak ada qalqalahnya. Wala yaghtab ba'duhum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan
Jadi ujung-ujungnya ledek meledek, cibir mencibir, hina menghina, itu semuanya sia-sia, gak ada gunanya, bahkan menghasilkan dosa. Dan semua itu akan selesai dengan satu kalimat, inna akramakum. Sudah selesai. Apa yang perlu kita banggakan? Persaingan mobil, motor, rumah, nasab, hasab, posisi sosial, ketenaran, semua tanggal di depan inna akramakum indallahi atqakum. Ya Masya Allah, ayat ini urutan-runutannya cantik. Allah menjelaskan pertengkaran, persengketaan. Sebabnya tadi hina menghina, cibir mencibir, beri gelar bulu. Solusinya inna akramakum indallahi atqakum. Baik. Sekarang kita bahas satu persatu. Ya. Yang pertama tentang masalah bahasa. La yaskhar. As-sukhriyah itu menghina secara umum. Tetapi kalau sekarang al-lumazah, al-wailul likulli humazatil lumazah, menghina tapi sudah mulai menyebutkan aibnya. Menghina secara umum sukhriyah, merendahkan secara umum sukhriyah, tapi kalau sudah dasar, sudah goblok miskin, itu namanya wailul likulli humazatil lumazah. Cuman kalau al-lumazah, wailul likulli humazah bil fi'li dengan perbuatan, wal lumazah bil qawli dengan ucapan. Taib. Wala tanabazu bil alqab, aslinya nabaz, an-nabadh. Makanya ada di dalam fikih namanya bai'ul munabadzah atau munabazah, melempar, menggulirkan. Wala tanabazu bil alqab, jangan kamu menggulirkan, memviralkan gelar-gelar yang buruk. Si fasik, si kafir, si wahabi, ya. Terus kemudian istanibu dari kalimat jambun, lambung. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu, bermakna hindari, letakkan di samping kamu, buang jauh-jauh. Jambun, istanibu. Ya. Inna ba'da dhanni ismun, sesungguhnya sebagian dhon itu dosa. Berarti di sana ada dhon yang tidak dosa, yaitu berburuk sangka kepada orang-orang yang jahat, orang yang dikenal dengan tokoh kesesatannya, kebid'ahannya, keonarannya. Harus contoh, antum tidak mau duduk-duduk sama orang yang jahat, takut ketularan kejahatannya, kan itu buruk sangka kan? Ya enggak? Buruk sangka. Boleh enggak? Boleh.
Yang dosa itu sama orang mukmin, sama orang yang tidak tertuduh. Makanya kata Umar bin Khattab, ya, man arrada nafsahu mawaqi'at tuham fala yalumanna man asa bihi dhann. Siapa yang menjeburkan dirinya di tempat-tempat yang meragukan, jangan salahkan kalau ada orang yang suudzon. Contoh, ustadz kok gedung film, ustadz kok di diskotik, ya walaupun alasannya nguji iman, hebat, Masya Allah, di masjid aja lemes. Wala tajassasu, tajassus itu al-bahsu anil aurati wal ma'ib, mencari-cari kesalahan, kekurangan orang. Aslinya Pak, kita itu bermuamalah dengan siapapun itu menerima secara alami kenyataan orang, nggak usah nyari-nyari. Wah, muka-muka dukun ini dari mana tuh? Baru bertemu pertama kali juga, akhirnya dicari buktinya dia itu dukun. Dicari, nanya sono sini, capek. Ini muka-muka kayaknya tukang selingkuh. Dari mana tuh? Emang ada tandanya? Kalau Dajjal ada tulisan di sini kafir gitu kan gitu. Itu jangan. Makanya nahnu nahkum bidh-dhawahir wa nusallimu sarair ila Allah. Kita menghukumi orang secara zahir, dalamannya kita serahkan kepada Allah. Kita kan kadang-kadang suka nyari-nyari, sudah nggak ada pun dicari. Itu namanya apa? Tajassus. Wala tajassasu. Kemudian wala yaktab, ghibah itu definisinya dzikruka akhaka bima yakrah, penyebutanmu terhadap saudaramu yang tidak dia sukai kalau dia dengar. Makanya diingatkan oleh Allah, wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Terus kemudian di sana ada ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakar. Dzakar itu kenapa dikatakan dzakar? Mas, saya tanya kepada antum, bahasa Arabnya kemaluan apa? Dzakar. Ini yang hakiki dan yang majazi yang mana? Kemaluan itu namanya dzakar, itu majazi atau hakiki? Dari mana? Kenapa? Majazi. Aslinya adzakar itu sosok manusia. Makanya diungkapkan untuk alat kelamin dzakar itu majazi. Ini menunjukkan bahwa Islam itu segala sesuatu itu kalau itu sensitif pakai metafor atau majazi. Kalau dalam bahasa sekarang satire, mengungkapkan sesuatu yang halus. Itu ya. Min dzakarin wa unsa. Itu. Taib. Yang dimaksudkan di sini Adam sama Hawa. Sama dengan ya ayyuhan nasu inna ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan. Maksudnya Adam dan Hawa kemudian menjadi rijalan katsiran wa nisaa. Tuh. Syu'uban dari kalimat sya'bun.
Sya'bun itu aslinya apa? Lembah, lereng yang berkelok-kelok, itu Sya'bun. Kenapa bangsa itu dikatakan Sya'bun? Karena unsur etnis yang bermacam-macam jumlahnya. Sya'bun, Sya'ab. Wa qabaila, qabilah. Yang di sana ada qabilah Quraisy, ada kabilah ini, kabilah itu, masya Allah. Ya, di Sumatera itu kan ada kabilah, ada Nasution, ada Serigar, itu kabilah. Di Jawa sudah nggak ada, karena Jawa ini percampuran banyak etnis. Makanya jarang orang memakai, sudah kehilangan jalur keluarganya, karena kan asli nenek moyang orang Jawa itu Tartar. Kemudian di abad 15 mulai terjadi percampuran, Arab datang ke Jawa, India datang ke Jawa, Cina datang ke Jawa, Persia datang ke Jawa. Akhirnya apa? Di sini terjadi pasti perkawinan, asimilasi. Jepang, Eropa, masya Allah ditambah lagi. Makanya muka orang Jawa itu masya Allah macam-macam. Ada Jepangnya, ada Cinanya, ada Belandanya, berantakan. Ya. Li ta'arafu, untuk ta'aruf. Bukan ta'aruf itu bukan hanya sekedar kenal, tapi kenal mengenal di dalam rangka untuk membangun suatu peradaban, untuk membangun suatu kemuliaan, untuk membangun suatu kebaikan. Di ta'arufu. Baik. Nah, sekarang kita masuk asbabun nuzul. Dicatat nggak, Pak? Atau saya ditonton? Asbabun nuzul ayat ini, la yaskhar qaumun min qaum. Ceritanya ada wufud itu tamu dari Bani Tamim melihat kaum muslimin dari kalangan budak seperti Bilal, ya, Khabbab ibnul Irz, Suhaib, dan juga Salman Al-Farisi itu dekil-dekil. Ini udah jangan deket-deket, nanti ketularan miskinnya. Makanya pernah ketika Rasulullah SAW menemui Abdullah bin Salul, nyindir supaya dia tidak kena baunya Nabi Muhammad, apaknya katanya, tolong unta kamu mundur dikit, saya nggak tahan dengan bau unta kamu. Masya Allah, langsung diantara kaum Ansor ketika itu langsung emosi. Itu akhirnya Rasulullah tahan. Itu akhirnya turun firman Allah ini, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Itu ada yang menurunkan satu asbabun nuzul. Ikrimah ibnu Abi Jahal, kan Ikrimah masuk Islam, bapaknya kafir, bahkan dijuluki oleh Rasulullah Fir'aun hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini ya Abu Jahal. Itu anaknya kadang juga diledek, ini anaknya Fir'aun itu kan gitu. Akhirnya dia ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, ada sebagian orang masa ngelari saya dengan Fir'aun, anaknya Fir'aun. Akhirnya turun ayat ini, masya Allah. Lebih bisa aja kadang bapaknya korupsi, anaknya dibully, kan gitu. Awas sepinggir, anaknya koruptor, kan gitu. Dasar lo pakai pakaian pelente, mobil bagus, habis korupsi kan? Itu dosa bapaknya. Dan di dalam Islam itu nggak ada dosa warisan.
Allah mengatakan wala taziru waziratun wizra ukhra. Gak boleh seorang itu membebani dosa orang kepada orang lain. Nah, wala nisaun, janganlah perempuan merendahkan, menghina perempuan. Kenapa dikhususkan? Padahal perempuan itu bagian daripada kaum, karena ledek meledek, cibir mencibir, hina menghina di kalangan perempuan itu seru. Kalau laki-laki ya gimana antum kalau ledek meledek? Gimana Pak? Ledek meledek kalangan laki-laki? Dasar lo PA gitu kan gitu. Cemen. Cemen. Tapi ibu-ibu itu dengan bibirnya manyun aja itu punya makna sendiri. Kedipan punya makna sendiri. Itu punya. Jadi ledek meledek, hina menghina, rendah merendahkan di kalangan perempuan itu apa? Bervariatif, beraneka ragam dan macam-macam, serta apa? Mendalam. Ya contoh aja, antum diomongin kopiah antum udah letek kumel. Mas kopiah udah tahun berapa tuh pabriknya udah tutup kali. Ya antum mana cengasing ini. Gitu. Coba ibu-ibu diomongin kudungnya. Panas dingin pulang. Gitu. Nah itu. Makanya Allah ketika menjelaskan tentang cibir mencibir menggunakan kalimat perempuan, wailul likulli humazah al-lumazah, karena itu. Nah, sekarang asbabun nuzul daripada firman Allah wala tanabazu bil alqab. Ini ceritanya dulu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Madinah, orang itu banyak punya gelar. Satu orang itu punya 2-3 rata-rata. Yang ya, gelarnya itu yang bogel, yang gendut, yang satu orang. Itu. Akhirnya apa? Itu digunakan panggilan, kadang-kadang guyonan, kadang sampai tengkar. Kan ternyata terjadi di Indonesia. Itu. Masya Allah, saya itu melihat tadi itu subhanallah. Kebo itu gendut banget tuh, kayak ini nih, sambil ditepuk-tepuk, mangkel kan Pak? Iya mangkel. Ya memang badannya lagi gendut memang. Ya tapi jangan nempuk-nempuk begini. Itu. Ini wala tanabazu bil alqab. Apalagi kaitannya dengan agama. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ini asbabun nuzulnya itu banyak. Di antaranya pernah ada orang yang habis menyaksikan rajam, kemudian pergi pulang ngobrol. Parah tuh orang, sudah ditutup Allah, ngaku-ngaku di depan Rasulullah, syukurin tuh dirajam sampai sekarat. Akhirnya Rasulullah SAW dengar di jurang ada bangkai keledai yang sedang ngembung gitu Pak. Antum kalau lihat bangkai lagi ini kan melembung kalau belum pecah kan, ini. Akhirnya Rasulullah mengatakan inzila wa kula, turun kamu berdua makan itu dua. Astagfirullah ya Rasulullah, masa saya makan itu? Pembicaraan kamu terhadap dia tadi itu lebih besar, ini lebih besar dosanya daripada kamu makan bangkai keledai yang dicurang itu. Masya Allah.
Apalagi gibah zaman sekarang itu kan kadang-kadang Masya Allah warna-warni, apalagi di emak-emak Masya Allah ya. Itu kadang-kadang diawali dengan mukaddimah yang cantik banget. Aduh Mbak, Masya Allah, kita berdoa Mbak, mudah-mudahan kita dihindarkan dari bakhil, sombong, angkuh. Ya amin, Masya Allah, amin Mbak, amin. Jangan kayak dia tuh Mbak, Masya Allah. Ya udah amin, amin lagi. Nggak jadi nyoblos jadinya. Itu. Ya. Dari sini ikhwah sekalian, kita rangkai ayat-ayat tersebut bahwa Allah memberikan arahan kepada seorang mukmin agar berakhlak kepada Allah dari mulai awal. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Terus kemudian kepada Rasulullah, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajari ba'dikum li ba'd, sampai innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun, kepada Rasulullah. Dan bahkan akhlak kepada sesama mukmin yang utama pertama adalah in ja'akum fasikum binaba'in, sampai ketika terjadi pertikaian islah, sampai innamal mu'minuna ikhwatun. Di antara sebab retaknya ukhuwah, hina menghina, cibir mencibir, la yaskhar qaumun min qaum wala tanabazu bil alqab wala talmizu anfusakum wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'da. Ini semua membuat retaknya ukhuwah. Hentikan. Bahkan bukan hanya retaknya ukhuwah, bisa sampai terjadi bunuh-membunuh. Ya, makanya Pak, rahasia antum cek kenapa siksa kubur itu didominasi oleh apa? Kencing sama namimah. Kenapa tuh? Sambil minum, silakan. Karena pertama kali yang dihisab oleh Allah nanti di akhirat apa? Hak Allah salat, hak manusia apa? Pertumpahan darah, ya enggak? Rasulullah mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salat. Yang pertama kali dihisab oleh Allah, hak Allah dengan hambanya salat. Awwalu ma yuqda baina bani Adam ad-dima, dan yang pertama kali dihisab oleh Allah kaitannya dengan antar anak Adam adalah darah. Kenapa Pak? Kencing, kalau sudah orang itu disiksa gara-gara kencing, alamat sholatnya nggak beres. Ada hubungannya. Dan kenapa kalau sampai ada orang disiksa gara-gara namimah, emang tanpa bayaran, tanpa efek? Ini kemungkinan besar namimahnya menimbulkan pembunuhan. Karena nggak mungkin kan Pak, ada orang ujuk-ujuk bunuh? Ada? Nggak mungkin. Tawuran, perang, membunuh itu pasti ada mukaddimah apa? Kasak, kusuk, fitnah, digulirkan, namimah. Masya'in binamim, manna'in lil khairi mu'tadin athim, utulim ba'da dhalika zanim, an kana dha malin wa banin,
masyaim binamim, jalan kian kemari ke sono sini bawa berita bohong untuk adu domba. Tuh. Ya, pernah Rasulullah SAW, Pak, ketika Isra Mi'raj ditunjukkan orang yang disiksa ditusuk dengan alat tusuk besi dari arah kanannya, rahang sampai tembus gitok kirinya, rahang kiri sampai gitok belakangnya. Rasulullah tanya, ya Jibril, man haula, siapa mereka? Dia itu adalah orang-orang yang tukang menyebarkan berita dusta, sekali nyebar seantero dunia. Ternyata Pak, ini Rasulullah maksudkan apa? Zaman sosmed. Kalau nggak sosmed mana ada sekali nyebar seantero dunia. Paling juga CRT itu menunggu 7 hari. Sekarang Pak, langsung Masya Allah, Subhanallah, Rasulullah sudah memprediksi adanya apa? Viralisme, berita bohong yang disebar lewat sosmed. Iya, sekali potong disebar. Padahal ceramah saya 7 tahun lalu kan, Masya Allah, kurang ajar banget tuh kampret. Itu kan parah. Iya, itu reka, itu kan video 5 tahun lalu, dan itu pun baru diunggah setelah setahun atau 2 tahun ceramah, berarti 7 tahun dipotong. Tapi ya sudah, anak bilang saya nggak akan bela diri, tapi semua fitnah, cacian, makian, entah itu netizen atau buzzer, saya jadikan sedekah untuk kebaikan akhirat saya. Udah buat sedekah itu, Masya Allah. Makanya masuk surga tanpa keluar keringat, bahkan tidur aja masuk surga itu difitnah orang. Oh gitu. Makanya kata Imam Ibnu Hazm, diomongin, dikritik, difitnah orang itu lebih mendingan daripada dipuji, apalagi dipuji-puji. Antum tahu nggak bedanya dipuji sama dipuji-puji sama syekh puji? Diomongin orang, koreksi ada pada diri kita, Masya Allah, kebaikan, Alhamdulillah, ya Allah, memang ana diingetin dia jarang ke masjid, rajin ke masjid. Atau tidak ada pada diri saya fitnah, surga tanpa keluar keringat. Siapa yang nggak senang kecuali Majnun? Kendeng sampai kayak swarga, nggak mau tanpa keluar keringat. Pak, sholat butuh ikhlas, ya nggak? Sedekah butuh ikhlas. Difitnah orang nggak butuh ikhlas. Oh, udah. Kalau ibadah kan harus benar dan ikhlas, ya kan? Antum belum tentu sholat itu bisa benar ikhlas. Cundat, cundit, cengkang, cengking belum tentu diterima. Nah ini difitnah orang langsung kontan. Tuh, makanya Al Hasanul Basri itu kalau difitnah orang, kasih dia sop. Itu antum kasih sop dengkul, itu kasih itu racun tikus, nah gitu, itu. Gitu Pak. Kalau dipuji, puji, antum bangga, Masya Allah, itu orang hafal 30 juz ngelontok di luar kepala Pak. Pokoknya hafid paling terbaik di kabupaten. Lambat laun bangga sombong, hilang hafalan antum, hilang. Apalagi dipuji-puji, alias pujian itu tidak ada pada diri antum. Dipuji, Masya Allah, hafal 30 juz, ternyata dicek juz 30 tok. Beda enggak? 30 juz sama juz 30. Oh kan? Itu. Makanya mending
Oleh karena itu di sini adab-adab yang diajarkan oleh Islam, pertama, an-nahyu 'anis sukhriyati bin nas. Larangan untuk mencibir, nyinyir. Yang ini kerjaannya apa? Netizen nyinyir. An-nahyu 'anis sukhriyah. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum. Bisa saja yang dinyinyirin yaitu Bilal ketika itu, Salman, dan termasuk Khabbab ibn al-Irth lebih baik. Kayak gitu. Makanya Allah katakan asa ayyakunu khairan minhum wala nisaun min nisa'in asa ayyakunna khair. Makanya Rasulullah SAW mengatakan rubba as'as aghbar madfu'un bil abwab law qassama aw aqsama 'ala Allahi la abarra. Berapa banyak orang yang sekarang dekil, tampilannya compang-camping, andaikan dia ngetuk pintu pasti dibanting, suruh minggat. Pergi, ngapain ke rumah saya? Andaikan dia sumpah langsung tembus langit, dikabulkan oleh Allah. Makanya jangan suka ngeremehin orang, hanya ngelihat tampilannya, zahirnya. Gitu loh Pak. Itu muka, antum kan lagi-lagi muka lagi. Kok jadi pentakwil muka? Itu potongan-potongan orang aneh ya Pak. Anehnya di mana? Pokoknya aneh jadi dong. Antum hanya ngelihat dohir, ketemu sekali. Yang ditakwili muka dukun, muka penipu, muka suka nggoda janda. Dari mana antum? Antum pun dapat nggak buktinya? Gitu. Jangan. Makanya Rasulullah mengatakan innallaha yanzuru la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah enggak ngelihat tampilan harta, tapi ngelihat hati dan amal. Baik. Azan ya. Terus dilanjutin atau sholat dulu? Sholat dulu. Oke. Kita lanjut sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ba'd. Selanjutnya adalah an-nahyu 'anil humaz wal lumaz. Larangan melakukan ledekan dengan isyarat, gerakan tubuh dan juga ucapan. Kalau sukhriyah itu secara umum itu dilarang. Makanya bedanya kalau al-lumaz itu sudah mengungkapkan aibnya, cacatnya, kelemahannya, itu lumaz. Selanjutnya yang ketiga at-tanabus bil alqab. Ya, mempermainkan gelar. Ya. Itu tidak boleh. Apapun gelar seseorang, kalau dia itu nggak suka, nggak boleh kita berikan. Contoh, ada orang yang nggak berpendidikan, wah profesor mau datang nih, menghina. Walaupun gelar profesor itu bagus, tapi diberikan kepada orang yang tidak tepat di dalam rangka untuk merendahkan, itu termasuk apa? Al-lumazah, al-humazah, al-lumazah. Tanabus bil alqab. Atau kita berikan satu gelar
yang itu bagi sebagian orang biasa, tapi dia tidak biasa, tidak terima, nggak boleh kita lanjutkan. Tapi ada beberapa ulama yang diberikan gelar yang itu untuk identifikasi ciri khas dan ulama itu terima, seperti Imam Al-A'mash. A'mash itu cacat di dalam tubuhnya. Al-A'raj itu pincang. Ada ulama yang diberikan nama Al-A'raj yang artinya pincang. Contoh si buta dari gua hantu, ya boleh nggak? Boleh, karena itu sudah dia gelar suka gitu. Bi'salil fusuqu bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, ya si fasik, ya si kafir, apalagi menuduh orang kafir. Rasulullah mengatakan, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa yang mengatakan kepada temannya si kafir, kalau enggak akan kembali kepada salah satunya. Kalau enggak yang menuduh yang kafir atau yang dituduh, enggak mungkin dua-duanya enggak atau dua-duanya kafir. Kemudian yang keempat, larangan untuk suudzon, berburuk sangka. Ya. Kenapa ada sekalian? Karena Rasulullah SAW mengatakan, ya, iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Waspadalah terhadap buruk sangka, karena itu sedusta-dustanya satu hadis, satu pembicaraan. Makanya wala tajassasu, jangan tajassus. Wala tahassasu. Apa bedanya tajassus sama tahassus? Ada yang kasih tahu? Tahassus sama tajassus bedanya apa? Gimana Mas? Kalau tajassus itu mencari sesuatu yang tersembunyi, sulit untuk didapat, dan kaitannya dengan aib untuk menjatuhkan orang lain. Kalau tahassus itu hanya murni cari berita, barangkali ada yang bisa dimanfaatkan, ya. Makanya kalau tajassus itu dalam rangka pasti untuk menjatuhkan. Kalau tahassus itu di dalam rangka untuk cari alat untuk menjatuhkan. Bisa saja ini oke, bisa aja enggak. Wah, ini bagus nih video untuk dipotong nih. Oh, kena tang jatuh. Ternyata sudah dipotong nggak laku, nggak viral. Nah, berarti nggak cocok nih, ya. Tapi kalau sudah tajassus itu cari kelemahan, aib yang bisa menjatuhkan. Cari-cari, pernah nonton film porno, wah, jejak digital di share. Ini ada. Awalnya itu menjadi hal yang menjadi konsumsi sendiri atau kalangan tertentu, tapi dia ada suatu target dijadikan sebagai konsumsi umum, diviralkan. Ini tajassus masuk, dijatuhkan. Sampai ada di antara mereka yang dijatuhkan karena poligami, padahal halal. Jadi dia dicari beritanya pernah nggak poligami, itu namanya tahassus. Setelah bisa digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan, namanya tajassus. Paham? Makanya Rasulullah mengatakan, ya ma'syara man amana bilisani, wahai orang yang baru masuk Islam cuma lisannya, walam yadkhulil imanu ila qalbihi, belum masuk iman di dalam hatinya.
la tatabba'u auratil muslimin, jangan cari-cari salah, aib, kelemahan orang lain, muslim lain. Dicari kira-kira apa yang bisa menjatuhkan dia. Wa inna man tatabba'a auratil muslimin, siapa yang mencari-cari aib seorang muslim, fadhahahu Allah ta'ala fi qa'ri baitihi, Allah nanti akan permalukan dia meskipun itu berita aib sangat dia sembunyikan di rumahnya. Membalas, Pak. Makanya orang-orang yang suka membongkar aib orang, itu aib dia nanti dibongkar dengan cara yang lebih memalukan oleh Allah. Insyaallah. Dan itu sebagai faktor su'ul khatimah, kata Imam As-Suyuti. Faktor su'ul khatimah itu banyak, tetapi rata-rata didominasi oleh 4. Yang pertama, menyia-nyiakan sholat. Orang kalau sholatnya itu teledor, tidak tepat waktu, itu biasanya su'ul khatimah. Kemudian yang kedua, kecanduan khamr, apalagi narkoba. Yang ketiga, durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang keempat, orang yang suka menodai, melecehkan kehormatan kaum mukminin. Nenek. Masya Allah, dia dijatuhkan di kantornya supaya jatuh martabatnya, dia jatuhkan di masyarakatnya supaya di sosialnya nggak laku, dijatuhkan di dalam forum nasional supaya dia tidak bisa berpolitik. Itu semuanya bentuk ini, Pak. Makanya seorang mukmin, kata Rasulullah SAW, salasun lazimat li ummati, ada 3 perkara yang tidak boleh tidak, pasti selalu mengenai manusia, menimpa manusia. Apa itu? At-tiyaratu tatayur, meyakini sial itu ada pada keyakinan setiap orang. Wal hasad, sama juga hasad. Wa su'udh dhanni, dan su'udhan 3. Wa qala rajulun, ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, wa ma yudhibuhunna ya Rasulullah, apa yang bisa menghilangkan 3 itu ya Rasulullah, supaya kita tidak yakini, kita tidak lakukan. Kata Rasulullah, idza hasadta fastaghfirillah, kalau kamu udah mulai muncul hasud, istighfarlah. Fa idza dhananta, kalau kamu su'udzon, fala tahaqqaq, jangan kamu lanjutkan, hentikan. Wa idza tatayyarta, kalau kamu merasa sial, famdi, lanjutkan. Wah, kayaknya nggak pergi deh, sial nih. Kenapa, Mas? Hari Kamis. Kenapa Kamis? Ya pokoknya Kamis itu nggak bagus, lanjutkan. Wah Mas, kayaknya anak nggak jadi. Kenapa? Waduh, mobil saya ngelindas ular. Loh, apa hubungannya? Wah, pokoknya sial deh. Waduh, nabrak kucing nggak jadi. Lanjutkan. Karena sial itu yang menetapkan tidaknya Allah. Makanya ketika kaumnya Nabi 3 yang didustakan oleh Allah, oleh kaumnya di dalam surat Yasin, qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun. Wah, mereka mengatakan, wahai para rasul, para nabi, kami ini merasa sial karena kedatangan kalian. Apa kata Allah? Qalu ta'irukum ma'akum. Kalau sudah ditetapkan oleh Allah sial, kalian juga bisa kena.
Sial tidaknya itu adalah apa? Allah yang menetapkan. Dan sial itu karena melanggar perintah Allah, dan tidak sial karena dia itu mengikuti perintah Allah, itu sial. Makanya seluruh maksiat dan pelanggaran itu adalah sial. Qalu ta'irukum ma'akum ain dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Wallahu a'lam bishawab. Yang keenam, tahrimul ghibah, diharamkan ghibah. Ya, ghibah. Ya ikhwan, ghibah itu bisa dialami siapa aja. Coba, sekelas Aisyah pernah menggibahi sahabat Sofia ketika kendaraannya Aisyah kosong, kendaraannya Sofia penuh. Rasulullah mau usul, wahai Aisyah, boleh enggak barang-barangnya Sofia ini dititip di kendaraan kamu? Enak aja, barangnya si pendek Yahudi itu enggak. Si pendek Yahudi. Akhirnya Rasulullah mengatakan apa? Laqad qulti kalimatan law muzijat fil bahri lamazajadu. Wahai Aisyah, sungguh kamu telah mengucapkan satu kalimat, andaikan dijeburkan kalimat itu di dalam lautan keruh. Masya Allah. Itu, tapi akhirnya tobat. Makanya kalau gosip, ghibah di kalangan mak-mak itu seru. Ya, anggota ngerumpi aja Pak. Lalu di kalangan perempuan itu pakai rekrutmen. Iya, diseleksi. Mbak, jangan itu Mbak. Aduh, nggak cocok Mbak. Yang ini aja. Ini, udah ini aja 3 aja. 5 aja. Itu. Beda laki-laki, ketemu ngobrol, udah lepas. Dan yang kedua, ngerumpinya perempuan itu bisa aja tematik. Iya, tematik. Temanya itu sudah ditentukan. Tema ngerumpi bicarakan gaji-gaji tetangga. Runut banget tuh, sistematik. Dari awal sampai akhir, sampai khulasah kesimpulan. Itu. Jadi gimana Mbak? Ya itu, pokoknya dia itu kalau nggak korupsi toyol deh Mbak. Itu kesimpulannya. Kadang-kadang temanya membicarakan suami-suami kawin lagi. Oh, seru itu. Tuh, lingkarannya halaqahnya ngalahin kajian tafsir surat Al-Hujurat. Nah itu ngobrol ngalor. Makanya ciri wanita 5 itu jarang dimiliki laki-laki. 1, doyan ngomong. Jarang sekali perempuan itu ketemu bertiga nggak ngomong, saut-sautan. Jarang sekali, kecuali bisu 3-3. Makanya katanya Taufik Al-Hakim, aku itu dianggap laki-laki paling cerewet di kalangan laki-laki, tapi ngumpul sama ibu-ibu paling pendiam. Ya. Kedua, doyan ngumpul-ngumpul. Lihat aja perkumpulan perempuan yang legal, yang ilegal, banyak sekali. Yang ketiga, dia lebih mengutamakan apa daripada siapa. Beda dengan laki-laki, rela mengorbankan apa untuk mendapatkan siapa. Paham gak nih? Omongan yang tinggi banget nih. Iya gak? Iya. Laki-laki jual rumah, jual tanah untuk apa? Kawin. Untuk mendapatkan siapa. Tapi perempuan rela kehilangan siapa untuk mendapatkan apa. Yang keempat, sensi. Perempuan itu sensitif tuh, gampang tersinggung, gampang. Nah yang keempat, perasaannya itu dalam. Makanya kalau lagi salah paham sama istri, suaminya, selalu yang ditekankan perasaan dong mas, perasaan.
Itu katanya lagi mikir lo, utek no pakai itu. Punya enggak lo utek kan gitu. Yang satu kelebihan otak, yang satu kelebihan perasaan. Itu biasa. Itu makanya di sini saling melengkapi, itu bukan saling menonjolkan diri untuk yang menjadi paling. Itu dalam konsep rumah tangga. Nah, saya kira itu. Karena tidak ada pertanyaan maka tidak perlu dijawab, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.